Bapak Ibu, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke. Boleh saya sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu bersalaman satu dengan yang lain. Ada yang baru datang nih. Satu yang depan ke belakang. Ya, di minggu ini Bapak Ibu kita masuk kepada kitab berikutnya, yaitu Roh Kudus dalam kitab Imamat. Kejadian sudah, Keluaran sudah, sekarang masuk kepada kitab Imamat. Nah, di dalam kitab Imamat ini ada sebuah satu momen penting dalam sejarah Israel. Di sana Bapak Ibu, salah satu momen penting dalam sejarah ibadah Israel, yaitu bagaimana Tuhan menyatakan dirinya secara langsung di dalam ibadah itu. Nah, itu yang menjadi kerinduan kita di tahun ini ya, bahwa kita semua mengalami encounter, pertemuan secara langsung dengan pribadi Tuhan. Nah, itu terjadi di dalam kitab Imamat Bapak Ibu. Dan tepatnya adalah pada saat Harun, ini adalah setelah Harun ditahbiskan. Jadi ini terjadi pada hari pertama Harun melayani sebagai imam. Kalau Bapak Ibu ingat waktu membaca kitab Imamat, di sana di awalnya Tuhan memberitahukan bagaimana caranya mempersembahkan korban. Secara rinci diajarkan korban persembahan gimana caranya, korban bakaran gimana caranya, korban pendamaian gimana caranya, kemudian korban penghapus dosa gimana caranya, dan kemudian Harun mempersiapkan segala sesuatunya sesuai perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita baca di dalam Imamat 9 ayat 24. Boleh sama-sama Bapak Ibu kita baca? Lalu keluarlah api dari hadapan Tuhan dan menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Jadi ketika korban itu dipersembahkan, ini di ibadah Israel ya Bapak Ibu, pada waktu Harun pertama melayani sebagai imam, persembahan itu dihanguskan atau korban bakaran itu dihanguskan oleh api, keluar api. Nah, api di sini berbicara tentang pertama bahwa Tuhan berkenan dan Tuhan disukakan atas korban yang dipersembahkan. Dan kedua, api di sini berbicara bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya pada saat itu. Nah, di pasal sebelumnya Tuhan sudah berpesan tentang api ini di pasal yang ke-6. Ini yang akan menjadi poin atau pesan kita di minggu ini. Di yang ke-6, tetapi api di atas mezbah harus tetap menyala, jangan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Nah, yang di highlight ini saya mau minta kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Jadi ini pesan minggu ini Bapak Ibu. Jangan dibiarkan padam, harus tetap dijaga supaya tetap menyala, jangan dibiarkan padam. Kalau di kitab Kejadian saya titip satu kata bara, maka di kitab Imamat saya titip satu kata, bukan satu kata ya, satu frasa, jangan padam. Tetap menyala dan jangan padam. Jadi nanti kalau lupa semua khotbah hari ini, ingat saja satu, tetap menyala dan jangan padam.
Nah, apa api di dalam Alkitab itu berbicara tentang banyak sih sebetulnya, tetapi saya hanya mengambil 3 hal yang berkaitan dengan pembelajaran firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama, api berbicara tentang hadirat Allah yang hadir, memimpin dan melindungi umatnya. Di dalam kitab Ibrani di sana dikatakan bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sebetulnya banyak sekali referensi ayatnya, tetapi saya mengutip 3 saja. Di dalam kitab Keluaran kita juga sering mendengar bagaimana Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa dalam bentuk api yang menyala di semak. Di semak, tetapi semak itu tidak terbakar. Dan di dalam Keluaran 13 kita juga pasti sering mendengar Bapak Ibu bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang api. Jadi api di dalam Alkitab itu berbicara tentang hadirat Allah yang hadir, yang menyertai dan melindungi umatnya. Lalu di dalam perjanjian baru, api berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul, satu kisah yang pasti juga gak asing buat kita semua, bagaimana murid-murid pada saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan di sana dikatakan bahwa lidah-lidah api turun ke atas para murid. Dan yang ketiga adalah api juga berbicara tentang firman Allah. Di dalam Yeremia 20 ayat 9 firman Allah seperti api yang menyala-nyala dalam tulang Yeremia yang tidak bisa ditahan. Nah, jadi berbicara menjaga api Bapak Ibu, 3 hal ini saja yang paling sederhana adalah kita menjaga hadirat Allah dalam hidup kita. Kita menjaga agar api Roh Kudus selalu tetap menyala di dalam hati kita, dan kita juga menjaga hubungan kita dengan firman Tuhan. Itu adalah bagaimana kita menjaga api itu. Dari apa yang kita sudah pelajari tadi, kita sudah bahas tadi, dapat disimpulkan yang pertama bahwa api itu adalah pemberian Allah. Jadi api itu bukan kita yang mengusahakan. Api itu adalah pemberian Allah. Tetapi, nah ini perlu digarisbawahi, manusia bertanggung jawab untuk menjaganya. Tadi kita sudah baca bersama, api itu diberikan oleh Allah, tetapi ada pesan dari Tuhan, api itu harus dijaga. Siapa yang menjaga api? Yang menjaga api bukan Tuhan, tetapi yang menjaga api adalah manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua ada di tempat ini, kita adalah orang-orang percaya, dan Alkitab berkata tidak seorang pun dapat datang kepada Tuhan jika bukan oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Apalagi Bapak Ibu yang sudah lahir baru, tentu jelas pasti ada api di dalam hati kita. Pasti ada api yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Adalah tugas kita dan tanggung jawab kita untuk menjaga api itu tetap menyala. Nah, ini berbicara kabar baik sebetulnya bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa apinya sudah padam atau mungkin sudah redup. Ingat baik-baik bahwa bukan Tuhan yang memadamkan api di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu hari ini, dalam hidup kita semua, kalau kita ngerasa kita sudah nggak on fire seperti dulu, maka ingat baik-baik Bapak Ibu bahwa bukan Tuhan yang memadamkan api kita, tetapi mungkin kita tidak menjaga api itu sehingga apinya menjadi redup, apinya menjadi tidak menyala-nyala lagi. Nah, di bagian ini Bapak Ibu saya ingin kita semua sadar bahwa kita tidak bisa melemparkan tanggung jawab menjaga api ini kepada Tuhan. Jadi bukan seperti ini kekristenan Bapak Ibu. Ya udah, aku mau suka-suka aku, santai-santai aja. Kalau memang Tuhan menjaga aku, Tuhan akan membuat aku tetap on fire. Tuhan akan membuat aku tetap semangat. Itu salah atau tidak tepat.
Atau mungkin Bapak Ibu mengharapkan mendapatkan api dari luar, dari situasi, suasana, atau dari apapun, bahkan dari orang lain. Misalnya Bapak Ibu mengandalkan fasilitator untuk menjaga apimu, itu tidak mungkin. Misalnya Bapak Ibu, fasilitator tolong jaga dong saya dong, biar saya nggak lemah. Tolong jaga dong saya dong, biar saya selalu semangat. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Yang bertanggung jawab untuk menjaga api adalah diri kita sendiri. Karena setiap kita di dalam perjanjian baru adalah imam, Bapak Ibu. Lalu kemudian atau mungkin kita berharap dengan kita datang ke sebuah ibadah, lalu ibadah itu membuat kita on fire. Jadi kita mengharapkan apa yang terjadi di luar itu yang membakar kita, maka itu pun kurang tepat Bapak Ibu. Karena api itu di dalam dan yang bisa menjaga adalah kita. Justru di dalam ibadah ini kita membawa persembahan dan api yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita bukan mengharapkan api, tetapi kita justru membawa api untuk menyenangkan hati Tuhan. Nanti kita akan tahu bahwa di dalam ibadah Bapak Ibu seharusnya kita ini punya tanggung jawab untuk membuat membawa api. Artinya gini Bapak Ibu, kita melakukan setiap penyembahan kita dengan iman, dengan gairah, dengan gairah dan dengan rasa dengan cinta kepada Tuhan. Nah, makanya di poin kedua, Tuhan ingin umatnya memahami bahwa penyembahan membutuhkan partisipasi aktif. Aktif ini ingin saya highlight Bapak Ibu. Dikatakan imam harus setiap pagi, jadi imam melakukan sesuatu. Setiap pagi imam membakar. Ada sesuatu yang dilakukan oleh para imam. Jadi aktif Bapak Ibu. Penyembahan yang sesungguhnya bukan penyembahan yang pasif, tetapi penyembahan yang aktif Bapak Ibu. Nah, aktif ini berarti kita menghidupkan ibadah itu setiap hari. Tanggung jawab kita pribadi masing-masing untuk setiap hari kita menghidupkan ibadah kita. Ibadah kita setiap hari itu bisa bicara tentang saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Tidak ada siapapun yang bertanggung jawab atas diri kita selain diri kita sendiri untuk kita setiap hari bisa beribadah secara aktif dengan Tuhan. Dan yang kedua, ketika Tuhan berkata setiap hari imam harus menjaga api itu, membawa korban bakaran, maka ini juga bicara sebuah komitmen yang terus-menerus dan di dalamnya juga ada ketaatan dan kedisiplinan. Jadi Bapak Ibu menjaga api itu bicara kitanya aktif, kitanya punya komitmen dan kitanya juga punya ketaatan dan kitanya juga punya kedisiplinan untuk menjaga apinya Tuhan. Nah, api Tuhan adalah simbol sebuah hubungan, bukan sebuah rutinitas kosong. Dalam setiap hubungan kita Bapak Ibu bisa dua hal yang terjadi, bisa sebuah rutinitas kosong atau bisa sebuah hubungan. Misalnya hubungan di dalam rumah tangga Bapak Ibu bersama anak-anak atau yang paling gampang suami istri lah ya. Kalau hubungan kita itu bersifat rutinitas kosong, ya sudah setiap hari yang dijalankan pagi melek, istri melakukan pekerjaannya, suami melakukan pekerjaannya, tidak ada komunikasi, sampai malam ketemu lagi, semuanya dua-duanya capek, tidur, pagi lagi bangun, setiap hari seperti itu adalah rutinitas kosong Bapak Ibu. Di dalamnya tidak ada gairah, tidak ada relasi, hanya sebuah rutinitas menjalankan kehidupan sehari-hari. Tapi Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang berbeda dari hubungan suami istri kalau kita melakukannya itu sebagai sesuatu yang menggairahkan. Bisa saja suami istri melakukan, ayo kita mau
kita bikin kencan yuk, berdua yuk, kita keluar berdua tanpa anak. Itu menggairahkan Bapak Ibu walaupun sudah tua. Jadi hubungan itu bisa dibuat menjadi sebuah rutinitas atau menjadi sesuatu yang menggairahkan, tergantung bagaimana kita melakukannya. Nah, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa menjadikan sebuah rutinitas yang membosankan. Ya, mungkin juga melakukan doa hanya rutinitas, mungkin melakukan baca Alkitab juga rutinitas, dan lebih parah lagi, tidak doa, tidak baca Alkitab. Bapak Ibu bisa ke gereja dengan antusias, dengan api, dengan gairah, dengan iman, dengan cinta kepada Tuhan. Atau Bapak Ibu juga bisa datang ke gereja sebagai rutinitas. Jadwalnya orang Kristen hari Minggu adalah kebaktian. Nah, jadi Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan adalah kita aktif, kita menjaga api itu, kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dan kita tidak melakukannya sebagai rutinitas yang kosong. Itu arti menjaga api. Nah, untuk apa sih kita menjaga api? Ada beberapa cerita di dalam Alkitab yang luar biasa berkaitan dengan api. Ini adalah cerita Salomo ketika Raja Salomo mentahbiskan bait suci. Setelah Salomo mengakhiri doanya, turunlah api dari langit dan memakan habis korban bakaran dan korban sembelihan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Nah, ini pasti Bapak Ibu juga sering dengar ceritanya. Ini ketika bait suci ditabiskan dan Tuhan disenangkan dengan pengorbanan, dengan korban yang diberikan pada saat itu, dan Tuhan datang dengan api. Nah, di sana kita menemukan cerita Tuhan bertanya kepada Salomo, kamu mau minta apa? Gitu kan? Raja Salomo bilang, saya cuma mau minta hikmat untuk mengatur bangsa Israel. Ternyata Tuhan bukan hanya berikan hikmat, dan hikmatnya dikatakan hikmat yang tidak pernah orang lain miliki. Bukan hanya memberikan hikmat, tetapi juga kekayaan yang luar biasa. Dikatakan tidak pernah ada yang kaya seperti Salomo. Nah, kita semua kan kepengen ya Bapak Ibu ya, kepengennya gitu waktu doa, Tuhannya datang, lalu kamu mau minta apa gitu. Kepengennya kan seperti itu ya. Tapi satu hal yang kita harus ingat Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan disenangkan, Tuhan menerima pengorbanan itu, atau dia turun dengan api. Jadi kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita harus memastikan bahwa setiap korban yang kita bawa di hadapan Tuhan itu disertai dengan api. Nah, ini kalau ini bicara perjanjian lama. Kalau bicara perjanjian baru, ini maksudnya gimana? Tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap kita, di dalam diri kita ada pribadi Roh Kudus, dan itu adalah api yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, kita harus memastikan kita membawa api, yaitu tadi, api itu adalah bicara tentang gairah kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, cintanya kita kepada Tuhan, kita bawa sampai itu menyenangkan. Apa sih lawan dari api? Lawannya adalah padam. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus, yang kita nggak boleh lakukan, yang mungkin kita boleh koreksi dan kita harus berubah adalah kalau kita datang kepada Tuhan tanpa api. Jadi kita datangnya males-malesan, sesuka-sukanya kita, ya malas-malasan, lalu kemudian kita mengharapkan kita akan mengalami seperti Salomo. Ini ceritanya jadi berbeda. Bapak Ibu bisa menangkap, kalau kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita harus memastikan waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan api. Kalau Bapak Ibu di dalam ibadah hari Minggu ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita semua juga harus memastikan kita datang, kita menyembah Tuhan dengan api. Kalau kita datang menyembahnya pun udah males-malesan atau mungkin cuma nonton, ya berarti kita nggak datang dengan api. Kita datangnya dengan suam-suam kuku.
Di dalam kitab Ibrani di sana dikatakan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Roh menyala-nyala itulah api yang kita bawa kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika dikatakan jangan padamkan rohmu. Nah, itu arti api Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan dengan menyala-nyala. Kita datang kepada Tuhan bukan dalam keadaan padam. Ketika kita datang dan kita mempersembahkan hati kita seperti itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu mau menyenangkan hati Tuhan? Kalau mau menyenangkan hati Tuhan, ibadah kita pasti berbeda. Karena kita semua datangnya dengan api, menyala-nyala. Memuji Tuhan, menyala-nyala. Menyembah Tuhan, menyala-nyala. Dengar firman Tuhan, menyala-nyala. Ibadah kita pasti berbeda. Kalau semua kita menyala-nyala, kita semua pasti bisa merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi ketika Tuhan ingin memberikan hukum Taurat untuk bangsa Israel. Jadi di sana dikatakan di dalam Keluaran 19 ayat 18, Gunung Sinai diliputi oleh asap seluruhnya karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya naik seperti asap dari perapian dan seluruh gunung itu sangat gemetar. Keluaran 20 ayat 18. Semua rakyat itu menyaksikan guntur, kilat, suara sangkakala dan gunung yang menggelegar. Ketika mereka melihat hal itu, gemetarlah mereka dan berdiri jauh-jauh. Jadi ini cerita adalah ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, Tuhan menyatakan kehadirannya dalam api dan asap sampai bangsa Israel ketakutan. Nah, menjaga api berbicara jika kita setiap hari Bapak Ibu menjaga atau menghormati kehadiran Allah dalam hidup kita. Bagaimana kita menjaga api? Kita menghormati, menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita. Kalau api kita padam, maka kita cenderung tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Nah, yuk kita cek masing-masing, apakah kita ini setiap harinya menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau orang yang apinya menyala-nyala, dia pasti akan menyadari ada Tuhan setiap saat. Ada Tuhan Roh Kudus setiap saat. Ada Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan dia. Tapi orang yang apinya padam, dia merasa Tuhannya jauh entah di mana. Dia merasa dia sendirian. Dia merasa hidupnya susah dan Tuhan tidak menolong dirinya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, menjaga api bukanlah tanggung jawab Tuhan. Menjaga api adalah tanggung jawab kita sendiri. Yang berikutnya, ini adalah cerita yang luar biasa dari sekolah minggu, pasti Bapak Ibu pernah dengar, yaitu ketika Allah memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dia melindungi mereka, Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan dan tiang api. Jadi dengan tiang api ini sebenarnya ayatnya banyak, tapi saya nggak mau baca semua ya. Tapi intinya adalah dengan tiang api ini Tuhan memberikan tuntunan dan penyertaan kepada bangsa Israel. Tiang api ini menuntun dan memimpin kemana bangsa Israel pergi. Dan dengan tiang api ini Tuhan juga memberikan perlindungan dan penyertaan. Nah, jadi Bapak Ibu, waktu kita menjaga api, maka kita sedang hidup di dalam pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Ketika kita menjaga api, kita berkata, Tuhan, aku butuh dipimpin oleh-Mu karena aku nggak tahu harus ke kanan atau ke kiri. Waktu kita menjaga api, kita sedang berkata, Tuhan, aku butuh disertai oleh-Mu. Waktu kita menjaga api, kita sedang berkata, Tuhan, aku butuh dilindungi oleh-Mu. Tapi Bapak Ibu, ketika kita membiarkan api kita padam, maka kita sedang keluar dari penyertaan Tuhan, seolah-olah kita nggak membutuhkan Tuhan, kita keluar dari perlindungan Tuhan, dan kita keluar dari
tuntunan-tuntunan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua pengen disertai Tuhan, kita pengen dilindungi Tuhan, kita pengen dipimpin Tuhan, caranya adalah menjaga api. Karena di mana ada api, di sana Tuhan akan memimpin, menyertai dan melindungi. Dan yang bukan yang terakhir, ini yang berikutnya. Ketika Allah memutuskan untuk mengurapi para muridnya dengan Roh Kudus, ini di dalam Perjanjian Baru, Dia juga datangnya dengan lidah-lidah api. Peristiwa ini juga pastinya Bapak Ibu sudah tahu semua. Ini ketika para rasul berkumpul menantikan janji Bapa, dan di sana terjadi pencurahan Roh Kudus. Lidah-lidah api itu datang atas hidup mereka, dan pada saat itu mereka mendapatkan pengurapan dari Roh Kudus, mereka mendapatkan panggilan untuk hidup mereka, dan mereka keluar dengan kuasa Dunamo. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita menjaga api kita, sebenarnya kita sedang menjaga yang namanya panggilan dan pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Pengurapan itu artinya apa sih? Pengurapan itu artinya adalah kekuatan yang berasal dari Allah. Kalau kita menjaga api, berarti kita sedang menjaga pengurapan itu dalam hidup kita. Berarti kita sedang berkata, Tuhan, aku gak bisa sendiri Tuhan. Aku butuh kekuatan dari Tuhan. Aku butuh pengurapan dari Tuhan. Kalau kita menjaga api, maka pengurapan Allah itu akan selalu diberikan kepada kita, sehingga setiap hari ada kekuatan yang bukan dari diri kita sendiri untuk kita bisa menghadapi hal-hal yang harus kita hadapi. Kalau kita menjaga api Bapak Ibu, maka kita sedang menjaga panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kenapa ada banyak orang Kristen yang loyo ya, tadinya semangat melayani? Salah satunya karena nggak menjaga api, sehingga panggilan Tuhan dalam hidupnya itu tidak terjaga dengan baik. Salah satunya dengan tidak menjaga api, sehingga dia nggak mampu mengatasi hal-hal yang harus dihadapi di dalam pelayanan. Misalnya ada banyak hal yang harus kita hadapi yang nggak mungkin bisa kita hadapi dengan kemampuan kita sendiri, dan pengurapan itu hilang karena kita tidak menjaga api. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau tetap kuat di dalam Tuhan, kita mau tetap mendapatkan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Tadi kan lagunya mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Nggak cukup cuman dinyanyikan Bapak Ibu, tapi itu harus disertai dengan sebuah sikap dan tindakan di hadapan Tuhan. Ini bukan melakukan hukum Taurat ya Bapak Ibu, bukan. Tapi inilah yang disebut dengan disiplin rohani, yaitu kita mengambil anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita, yaitu dengan menjaga api. Kalau apinya padam Bapak Ibu, kuasa dari tempat yang maha tinggi, bukan Tuhan gak mau alirkan, bukan Tuhan gak mau menolong kita, tapi kita membuat Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Jadi mari jaga api supaya Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Amin. Jaga api, jangan biarkan padam. Nah, yang terakhir ini, ketika Allah ingin berperang bagi umatnya, Dia datang dengan kereta berapi. Ini cerita ketika Elisa diserang oleh tentara Aram dan bujangnya ketakutan. Lalu kemudian Elisa berkata kepada bujangnya, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Tapi masalahnya adalah Elisanya melihat, bujangnya nggak melihat, sehingga bujangnya takut. Sedangkan Elisa melihat ada banyak yang menyertai. Akhirnya Elisa berdoa supaya mata bujangnya dibukakan. Dan ketika mata bujangnya dibukakan, apa yang mereka lihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Wow. Jadi Bapak Ibu, menjaga api itu juga bicara tentang bagaimana kita mengandalkan Tuhan, karena kita percaya seperti yang Alkitab katakan bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara dan sebagainya. Ada peperangan rohani.
Ada peperangan rohani, Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, ada peperangan rohani dan itu dikatakan di dalam Alkitab. Kita berperang dengan sesuatu yang kita nggak lihat dan ketika kita menjaga api, maka api itu akan melindungi kita dari setiap serangan-serangan yang kita nggak tahu dari mana datangnya. Tapi ketika kita membiarkan api kita padam, maka kita menghadapi peperangan rohani itu sendirian. Dan pasti Bapak Ibu, kalau kita menghadapi peperangan rohani tanpa Tuhan, pasti Bapak Ibu, pasti kita kalah. Sebab daging sama sekali tidak berguna, tetapi hanya roh itu yang bisa melawan Bapak Ibu setiap kuasa-kuasa kegelapan yang menjatuhkan kita. Nah, jadi Bapak Ibu pilihannya ada di tangan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau jaga api atau tidak? Tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa kita diminta untuk menjaga api. Api itu sudah diberikan, makanya Bapak Ibu sering dengar ya gini ya. Biasa itu dulu cinta mula-mula. Cinta mula-mula mah biasa menggebu-gebu, tapi nanti juga lama-lama padam. Nah, jangan diaminkan ini Bapak Ibu. Walaupun ini terjadi atas banyak orang, jangan diaminkan karena itu bukan firman Tuhan. Justru Tuhan bilang kalau suam-suam kuku Tuhan akan muntahkan. Artinya sebetulnya yang sesuai dengan kebenaran Tuhan dan yang Tuhan inginkan, nggak ada tuh istilah cinta mula-mula dan kemudian menjadi suam-suam kuku, nggak ada. Yang Tuhan mau adalah dari cinta mula-mula sampai kita kembali kepada Tuhan selalu berapi-api. Harusnya begitu. Kalau sampai aku gak berapi-api, ada yang salah nih. Nah, gawatnya nih Bapak Ibu, orang Kristen ini sudah terparadigma umum biasa. Itu cinta mula-mula. Sekarang lagi gak mula-mula lagi. Itu gawat Bapak Ibu. Itu gawat. Tapi kalau kita tahu salah ini, karena Tuhan maunya aku menjaga api. Salah ini kalau aku gak berapi-api, maka Bapak Ibu langsung akan koreksi diri. Kita langsung refleksi diri. Apa nih? Aku harusnya ngapain nih supaya apiku tetap menyala. Nah, jadi mulai sekarang gak ada ya Bapak Ibu ya cinta mula-mula dan jadi apa tuh balikannya cinta mula-mula. Mulai suam-suam kuku tidak ada kamusnya di dalam Alkitab. Mulai hari ini kita semua harus berapi-api. Amin. Yang mau boleh katakan amin. Hari ini Bapak Ibu pastikan kita berapi-api. Yang gak berapi-api berarti something wrong with you. Ada yang salah dengan kita. Halo. Jadi Bapak Ibu kita kan saya gak tahu keadaan kita masing-masing. Tapi harusnya kalau menurut firman Tuhan harusnya kita selalu berapi-api buat Tuhan. Dan kalau hari ini ada yang gak berapi-api, kabar baik, Tuhan tidak pernah membuat apimu padam. Tetapi mungkin ada beberapa hal kelalaian yang kita lakukan sehingga kita tidak menjaga api. Mungkin kita lupa membawa korban, mungkin kita mulai tidak terlalu memperhatikan nggak gitu peduli dengan kehadiran Tuhan. Tadi kan api bicara tentang kehadiran Tuhan. Mungkin kita tidak menjaga api Roh Kudus dalam hidup kita, atau mungkin kita bahkan kehilangan persekutuan dengan firman Tuhan yang adalah api. Tidak pernah baca Alkitab simpelnya. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini kita semua, saya berdoa dengan belajar kitab Imamat, kita semua mulai hari ini berapi-api. Amin. Masih ada waktu. Ini khotbah saya yang terpendek sepanjang sejarah. Bicara tentang peperangan, saya ingin bersaksi. Ini bukan untuk sok-sokan ya Bapak Ibu ya, tapi memang kemarin itu saya janji sama Tuhan, kalau aku sembuh aku akan tetap khotbah di hari Minggu dan aku akan menyaksikan apa yang Tuhan lakukan. Dan akhirnya hari ini saya tetap bisa khotbah. Jadi saya ingin memenuhi janji atau nazar saya kepada Tuhan. Jadi ceritanya di hari Jumat itu pagi-pagi saya lagi ngobrol sama suami, saya ngerasa nggak enak Bapak Ibu.
Saya ngerasa nggak enak. Suami saya tanya nggak enaknya kayak gimana? Nggak tahu, nggak enak. Ceritain kayak gimana? Saya nggak bisa mengemukakan nggak enaknya kayak gimana. Yang pasti kepala saya rada nggak enak, kayak setengah melayang. Pusing? Nggak pusing, kayak setengah geliang-geliang gimana. Dan di telinga saya juga, bukan telinga sih, nggak tahu lah, di bagian sini juga nggak enak. Nggak enaknya gimana? Nggak tahu, aku nggak bisa mengungkapkan, saya bilang gitu. Dan akhirnya ya sudah, mungkin kan itu kemarin kan bule-bule itu kan banyak yang sakit Bapak Ibu ya. Mungkin lagi mau ketularan mereka apa ya, flu ya gitu kan. Jadi saya minum Panadol, saya tidur. Itu pagi ya. Saya minum Panadol, saya tidur. Atau mungkin saya kurang kopi kali, saya pikir gitu. Kurang kopi nih gitu. Nah, saya minum Panadol, tidur, dan siang hari saya minum kopi supaya on gitu kan. Betul para pencinta kopi? Yang setuju angkat tangan. Supaya on gitu kan. Nah habis itu saya udah bangun, udah minum kopi, saya masih sempet chattingan sama Ko Freki, kami lagi bahas firman Tuhan, jadi itu masih oke-oke aja. Lalu kemudian saya lagi saya mau nyiapin firman, ini kok bunyi ya? Apa ya bunyi ya? Bapak Ibu kan dengar ini bunyi kipas angin ya? Tapi kalau itu saya bunyinya nging gitu. Saya pikir ini lampu ada yang rusak apa ya? Enggak. Jadi saya keluar ruangan, saya dengerin. Enggak ada loh. Bunyinya ngikut loh ini. Nging gitu bunyinya, ngikut. Astaga, bunyinya ada di kepala saya rupanya. Bunyi gitu. Bunyinya di telinga enggak, karena saya ngerasa telinga saya nggak dengar apa-apa. Bunyinya di mana nggak tahu. Pokoknya bunyi aja di bagian sini. Saya nggak ngerti lah bunyinya di mana. Gitu. Jadi nging, akhirnya udah saya langsung gini, saya duduk lagi di tempat kerja saya mateng nih, gawat nih. PR saya banyak banget, gimana ini kalau seperti ini kan? Nging gitu Bapak Ibu. Bayangin kalau itu nging terus apa nggak pusing ya? Memang udah mulai pusing kan, sekian lama kemudian udah jadi pusing dan rada-rada mual. Tapi saya nggak bilang sama suami saya sih. Nging kenceng dan aduh gawat nih, gimana nih ya? Mau khotbah. Terus PR saya banyak banget nih, aduh minggu depan ada pelayanan sekolah, aduh saya lagi belum selesai ngurusin Bible Club itu, Explorer, aduh saya masih punya banyak PR nih di pelajar, aduh gimana ini, gawat nih kalau begini. Saya jadi berasa seperti saat itu kayak saya mau dilumpuhkan, gak bisa melakukan apa-apa. Dan begitu saya sadar itu, ini nggak pernah terjadi dalam hidup saya, tapi pada waktu itu memang saya kuat di dalam hati saya, peperangan rohani, lawan, gitu. Ngeroh banget ya. Tapi memang seperti itu, lawan peperangan rohani gitu. Oke, jadi saya langsung doakan, saya tumpang tangan kepala saya doakan, saya perintahkan penyakit pergi gitu. Saya tunggu berapa lama masih nging terus. Selalu saya kan ruang kerja saya di bawah, saya naik ke atas, saya ketemu suami, terus saya bilang, kok kepala aku nging terus ya, ngikutin gitu. Akhirnya bilang ke dokter yuk. Dari yang pagi itu suami saya udah ngajakin ke dokter, saya bilang nggak mau gitu. Akhirnya dia bilang ke dokter yuk. Udah sore itu kayaknya, udah sore. Ke UGD yuk katanya. Mainan kita UGD Bapak Ibu, karena kami punya asuransi kalau ke UGD gratis. Jadi saya pikir-pikir ya udahlah, UGD gratis ini oke lah gitu. Akhirnya kami pergi ke UGD. Itu udah berapa ya, malam ya, malam lah gitu, sudah malam ke UGD dan diperiksa. Singkatnya si dokternya bilang, Bu ke THT aja katanya, ke THT aja. Masih ada kok satu THT yang masih praktek, jadi saya pasien terakhir gitu. Terus karena kalau saya lihat-lihat semuanya oke katanya gitu. Oh ya. Nah di situ Bapak Ibu saya searching. Saya tanya dong GPT kemungkinannya apa aja sih gitu. Oh kemungkinannya hipertensi, enggak. Tensi saya normal. Terus apalagi sih, infeksi telinga? Oh enggak, telinga saya baik-baik aja. Yang lainnya itu adalah gangguan saraf di bagian kepala gitu, entah penyempitan, entah pelebaran, tetapi gangguan saraf di bagian kepala. Jadi saya udah ngerti ini dan kemudian kami naik ke THT. Pasien terakhir nunggu, udah rada malam dan diperiksa semua dengan alat-alatnya. Sedih akhirnya jadi bayar Bapak Ibu. Dan THT itu mahal. Diperiksa telinga, dipoto ini, foto itu, semuanya bagus gitu. Terus dokternya nanya gini,
Ibu tidurnya jam berapa? Wah, ini dia pertanyaannya. saya pikir kalau saya ngomong saya tidurnya pagi, nanti dia pasti akan langsung, oh ini gara-gara tidur pagi nih gitu kan. Jadi jadi kan Bapak Ibu kan, jadi memang dari sejak Mesbah 24 jam itu, untuk pada waktu itu saya udah komitmen untuk membuat 24 jam, maka saya mengisi di bagian yang orang-orang nggak bisa isi, yaitu bagian malam hari sampai pagi. Nah, jadi memang saya tidurnya selalu pagi gitu. Nah, apakah ini baik? Secara medis jelas tidak baik. Saya juga sudah sering dengar banyak videonya, banyak TikToknya apa yang membahas bahwa itu tidak baik secara medis. Tapi masalahnya itu memang sudah panggilan saya, Bapak Ibu. Itu sudah dari zaman dulu saya terpanggil seperti itu, tapi saya nggak pernah dikasih izin sama suami. Sampai akhirnya pas kami ke Nigeria, mungkin suami Tuhan bicara gitu, ternyata memang ada orang-orang yang secara khusus dipanggil seperti itu. Jadi mujizat buat saya adalah waktu pulang dari Nigeria suami kasih izin. Oke, boleh. Wah, saya senangnya minta ampun Bapak Ibu. Dengan resmi saya boleh tidur pagi gitu. Nah, jadi memang saya tidurnya selalu pagi. Kan kalau menurut medis nanti merusak organ tubuh dan segala macam. Tapi saya begini. Ini panggilan. Angel tanya, Mi, panggilan itu apa? Panggilan itu adalah kamu selalu merasa didorong untuk ke sana. Dan kalau kamu nggak lakukan, kamu merasa gelisah. Dan itu yang terjadi dalam hidup saya, Bapak Ibu. Saya nggak bisa tidur, saya gelisah kalau saya nggak melakukannya. Tapi waktu saya melakukannya, saya bahagia luar biasa. Gitu. Saya juga coba jelasin ke anak saya, karena si Angel kan udah gede, bisa komplain dong, maminya tukang tidur pagi, dia komplain juga gitu. Nah, akhirnya udah kita satu keluarga udah menerima gitu kan. Nah, saya berpikir seperti ini. Saya percaya bahwa secara natural, secara medis itu pasti yang namanya tidur pagi itu nggak sehat. Nah, saya mikirnya gini, Sadrak, Mesak dan Abednego pada waktu mau dimasukkan ke api, secara natural jelas api itu pasti membakar, betul. Tapi di sana ada hal-hal yang supranatural sehingga Sadrak, Mesak dan Abednego demi taat kepada Tuhan, dia mengalami itu. Api tidak membakar tubuhnya. Jadi saya melakukannya untuk taat kepada Tuhan. Saya percaya ada hal yang supranatural buat hidup saya. Tapi toh kalau seandainya, jadi Sadrak, Mesak dan Abednego berani mengambil resiko dan berkata, aku percaya Tuhan sanggup melepaskan, tapi kalau Tuhan gak melepaskan pun aku tetap tidak akan menyembah kepada Raja. Artinya dia mengambil resiko. Jadi saya mungkin memiliki sikap hati yang sama, saya ambil resiko. Aku percaya Tuhan bisa melakukan sesuatu yang berbeda buat hidupku sekalipun aku tidur pagi. Tapi kalaupun enggak, saya terima resiko apapun untuk saya selalu tidur pagi. Saya terima resiko gitu. Saya ambil resikonya. Karena apa? Karena saya pernah bertanya kepada diri saya sendiri begini Bapak Ibu, kalau hari ini saya dipanggil Tuhan, apa yang paling saya sesali? Kan dulu saya pernah baca buku disuruh tanya begitu. Jadi saya tanyakan itu kepada diri saya sendiri, apa yang saya sesali? Dan yang saya sesali adalah kalau saya belum bisa melakukan panggilan itu. Jadi saya pokoknya mau melakukan panggilan itu, apapun resikonya, saya akan kembali kepada Tuhan tanpa penyesalan gitu. Nah, jadi ceritanya Bapak Ibu, saya nih ngomong sama dokternya. Oh ya, pada waktu pergi ke rumah sakit tuh suami saya udah bilang begini, tenang Mi, memang ya kalau Tuhan lagi kerja, iblis itu menyerang, katanya gitu, asik. Dia bilang begitu di jalan, ya saya oke gitu. Nah, waktu itu dokter, ya saya bilang, ya kadang-kadang saya kan juga tidur jam 2 Bapak Ibu, kalau misalnya pagi ada janji mau pergi. Saya nggak tidur pagi, jadi saya jam 2 saya udah tidur gitu. Jadi saya ambil yang tercepat aja lah. Jam 2 lah dok, jam 2 gitu. Wah, nggak bagus itu. Bla 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 bla. Intinya ya secara dia intinya ya Bapak Ibu, intinya adalah pola tidur saya membuat saraf saya bermasalah. Gitu. Intinya begitu. Jadi saya dikasih obat saraf dan obat otak. Saya dikasih obat saraf dan obat otak. Dia bilang kalau diminum 5 hari masih ngedenging, datang ke sini kita periksa saraf, katanya gitu. Oke, baik dok gitu. Jadi terus suami saya bilang, jadi nggak boleh ya dok? Nggak boleh Pak, harus deep sleep selama 7 jam. Saya deep sleep kok dok. Kalau udah pagi saya deep sleep sampai siang. Oh nggak boleh.
aturannya harus tetap jam 11 tidur, katanya gitu. Suami saya dengerin, dalam hati saya, waduh gawat nih, berubah pikiran nih gitu. Dan betul Bapak Ibu, waktu nunggu obat, suami saya bilang begini, kamu kan sekarang udah gak boleh tidur malam lagi. Hah? Kata siapa? Kata dokter. Oh tidak. Saya bilang nggak bisa, saya bilang nggak bisa, biarin aja itu kata dokter. Terus udah mulai rada berargumentasi. Akhirnya saya bilang, kan tadi Papi yang ngomong sendiri, kalau Tuhan lagi mau melakukan sesuatu, iblis nggak bisa diam. Oh iya ya, katanya gitu. Oke Mi, maju terus Mi. Jadi Bapak Ibu pulang nging sampai tidur tuh, tidur nging terus. Gimana nih caranya nging hilang? Saya nyalain MP3 kenceng-kenceng, taruhnya di sebelah telinga saya. Tetep Bapak Ibu ngingnya lebih kenceng daripada MP3 itu. Akhirnya saya nyanyi. Waktu nyanyi, ngingnya itu jadi kesamar sama suara saya. Asik nih dalam hati saya. Ini dia mantap. Kenapa? Karena saya dipaksa untuk nyanyi kan, supaya nggak nging terus. Asik nih, mau berapa hari? Ayo gue ladenin. Dalam hati saya begitu. Ayo ladenin, saya akan nyanyi terus. Saya akan nyembah Tuhan mau berapa hari loh gitu. Dalam hati saya begitu. Akhirnya karena kan pusing ya Bapak Ibu nging terus, saya nyanyi. Nah sekarang pertanyaannya, nyanyi apa? Berjam-jam. Saya diingatkan satu lagu yang zaman dulu, Haleluya 12 kali. Nyanyi Haleluya 12 kali, udah 1 jam kan Haleluya, Haleluya. Bosen gak Bapak Ibu? Bosen dong ya. Terus akhirnya saya ingat, Haleluya ini maknanya dalam loh. Saya ingat pernah dengar khotbahnya, tapi saya lupa. Dan saya mulai cari arti haleluya. Saya cari arti haleluya. Maknanya itu dalam sekali. Hale itu saya ada berikan di kertasnya di Bapak Ibu ya. Oh di sini saya ada. Nah ini dia. Hale. Jadi ternyata itu dari bahasa Ibrani yang terdiri dari 2 kata. Hale itu adalah halal, mana ini udah habis baterai. Oke. Artinya memuji, dan Yah itu dari kata Yahweh. Yahweh itu Bapak Ibu di Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, di sana digunakan kata Yahweh. Jadi waktu Bapak Ibu saya berarti waktu saya haleluya, saya sedang memuji Allah pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sedang memuji, saya sedang berkata terpujilah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang memiliki kemampuan bara. Bapak Ibu ingat bara, Tuhan bisa melakukan apapun, creatio ex nihilo. Tuhan bisa melakukan apapun tanpa enggak membutuhkan alasan. Tuhan bisa melakukan apapun, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan kemudian ada beberapa di sana saya sudah tulis ya Bapak Ibu. Itu adalah ekspresi jiwa yang dipenuhi dengan kesadaran akan kehadiran dan kebesaran Tuhan. Itu menyatakan iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan layak disembah. Itu menunjukkan bahwa Tuhan melampaui kondisi duniawi. Itu adalah deklarasi iman dan pengakuan bahwa Tuhan tetap baik apapun yang terjadi. Apalagi haleluya itu juga menjadi pengingat bahwa Tuhan akan selalu menang. Terus haleluya diucapkan dalam sukacita maupun dalam situasi yang membutuhkan pengharapan. Pujian surgawi ini ada di dalam kitab Wahyu yang menyatakan bahwa kemenangan Tuhan atas dosa dan maut. Dan yang terakhir kita mengakui kekudusan dan keberadaan Tuhan yang kekal. Jadi Bapak Ibu, haleluya itu maknanya dalam banget. Kalau kita nggak ngerti ini, kita nyanyi cuman haleluya. Tapi kalau kita ngerti ini, jadi saya nyanyikan haleluya saja. Tapi saya tidak membiarkan mulut saya berjalan sendirian. Saya memastikan pikiran saya dan hati saya berjalan bersama-sama dengan mulut saya. Waktu haleluya, saya pujilah ya. Saya memanggil Allah pencipta langit dan bumi. Saya menyebut
Allah yang memiliki kemampuan bara. Saya sedang mendeklarasikan kemenangan. Saya sedang menyatakan ada kehadirannya dan kebesarannya. Saya sambil nyanyi, saya sambil begitu Bapak Ibu. Saya menyanyikan, deklarasikan. Saya sedang berkata, Tuhan pasti menang. Jadi saya nyanyikan itu, haleluya. Dan Jumat itu hujannya gede luar biasa kan Bapak Ibu. Itu kan tengah malam, suami saya asik. Saya itu guntur, jeder, betul Bapak Ibu, rumah saya bocor. enggak, bukan bocor, tampias. Jeder, jadi haleluya, jeder. Saya kayak lagi ngomong sama Allah yang bikin itu. Serius, itu luar biasa dahsyat. Wah, ini pengalaman yang luar biasa buat saya. Kayak saya lagi bicara sama Tuhan yang lagi bikin guntur, jeder, haleluya. Saya kayak lagi memuji Allah yang mau menciptakan guntur. Nah, itu saya lakukan. Saya keluar jam 1:30 kalau nggak salah. Saya dengerin sudah hilang Bapak Ibu. Sudah hilang. Jadi tapi sebelum itu yang tadi sebelum saya mencari makna ini, waktu saya haleluya itu mungkin sekitar jam 12-an. Saya keluar itu, saya dengerin si Angel tanya, "Mi, ngapain?" Lagi dengerin ngingnya masih ada enggak? Itu masih ada Bapak Ibu, itu masih ada. Tapi waktu saya mencoba menyanyikan dengan pengertian ini, satu setengah jam kemudian, 1:30 itu hilang. Saya WhatsApp ke suami saya, orangnya di mana? Lagi tidur. Besok saya tidak mau minum obat. Saya sudah sembuh. Saya mau pastikan bahwa saya tidak sembuh karena obat. Saya bilang gitu. Dan puji Tuhan, sampai hari ini ngingnya tidak kembali lagi dan saya bisa berkhotbah. Jadi kesimpulannya adalah begini Bapak Ibu, haleluya. Apa sih hubungannya dengan api? Gini, yang saya dapatkan bahwa dalam setiap keadaan kita bisa mengalami apapun. Ya, kebetulan saya lagi mengalami hal itu, tapi setiap Bapak Ibu pasti mengalami hal-hal yang berbeda yang bisa menekan hidup Bapak Ibu Saudara. Apapun itu, pergumulan apapun itu bisa menekan hidup kita. Nah, kita memiliki pilihan Bapak Ibu. Apakah kita akan membiarkan diri kita ditekan oleh persoalan yang kita hadapi, atau kita memilih membawa api di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja. Bagi saya, ketika saya menaikkan haleluya, saya sedang membawa api dan saya sedang mengagungkan Tuhan. Saya bahkan tidak berkata Tuhan sembuhkan saya. Saya sama sekali tidak. Saya hanya mau mengagungkan Tuhan. Karena memang itu saya tak ladeni ya, gitu. Bahasa Jawanya tak ladeni loh. Kamu mau saya ngomong haleluya berapa hari? Saya tak ladeni gitu. Gimana? Saya layani deh, kamu mau ngomong saya nging, saya layani deh. Kamu mau bikin saya haleluya berapa hari, saya layani gitu. Jadi saya hanya mau mengagungkan Tuhan dan saya mau lihat apa yang terjadi ketika saya mengagungkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mau begini. Kesaksian saya ini mungkin buat Bapak Ibu Saudara mungkin ada itu kebetulan. Ya enggak apa-apa juga kalau Bapak Ibu ngerasa itu kebetulan. Tapi yang pasti gini, janji saya kepada Tuhan sudah saya tetap tepati. Dan hari ini saya sudah bagikan ada di tangan Bapak Ibu. Jadi tugas saya selesai. Haleluya, itu ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau renungkan setiap arti dari haleluya atau Bapak Ibu mau buang, it's okay, nggak masalah. Itu sudah bukan urusan saya. Urusan saya adalah meletakkan di tangan Bapak Ibu. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, kalau kita menghadapi masalah, daripada kita tertekan, lebih baik kita bawa api dan bakar korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Agungkan Dia. Enggak usah dengan yang susah-susah, enggak usah pakai gitar, enggak usah suaranya merdu Bapak Ibu. Hanya cukup memastikan mulut kita jangan jalan sendirian. Pastikan setiap perkataan pujian kita itu disertai dengan pengertian dan hati kita. Haleluya. Terpujilah Yahweh Allah pencipta langit dan bumi, yang memiliki kemampuan bara, yang bisa menolong hidup kita semua, tidak perlu alasan apapun. Amin. Saya undang silakan pemain musik.
Kita punya Tuhan yang memiliki kemampuan bara untuk menolong Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir, aduh kondisi saya sudah tidak memungkinkan, aduh semua jalan rasanya sudah tertutup, aduh sepertinya nggak mungkin. Tapi bara itu berkata, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, karena Dia bisa membuat segala sesuatu mungkin terjadi tanpa membutuhkan alasan apapun. Bara berbicara bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan kita, bahkan situasi kita. Jadi Bapak Ibu, daripada kita kelelahan hanya memikirkan masalah kita, persoalan kita, lebih baik kita agungkan Tuhan. Haleluya. Karena di sana kita sedang menyadari kehadiran Tuhan, kebesaran Tuhan, bahwa Dia layak disembah. Kita sedang berkata, oh Tuhan, Engkau melampaui kondisi dunia. Kita sedang mendeklarasikan iman dan pengakuan kita kepada Tuhan bahwa Engkau tetap Allah yang baik apapun yang terjadi. Kita mendeklarasikan Tuhan pasti menang. Amin. Saya ingin mengajak kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Slide-nya ada di depan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melatih diri kita hari ini. Ini lagunya kan merem juga bisa, tapi Bapak Ibu saya ingin, ayo kita belajar untuk gak cuma nyanyi, tapi hati mengagungkan Tuhan, pikiran mengakui kebesaran Tuhan. Amin. Pencipta langit dan bumi. Haleluya. 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 Pejamkan mata Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Engkau Allah Yahweh, pencipta langit dan bumi. Engkau Allah yang memiliki kemampuan bara. Haleluya. Oh, kami mendeklarasikan Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa. Tuhan, Engkau Allah yang pasti menang. Tuhan, Engkau besar melebihi apapun. Naikkan pujian ini, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 Terima kasih Bapa di surga untuk siang hari ini. Kami mau menjaga api tetap menyala Tuhan. Kami mau biar dalam hidup kami api Roh Kudus tetap menyala. Tetap menyala, tetap menyala, tetap menyala, tetap menyala. Kami percaya kami menyembah Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang mempunyai kemampuan bara menciptakan dari apa yang tidak ada. Terima kasih Tuhan. Biar dalam hidup setiap kami ada api Tuhan yang menyala. Dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami akan melihat pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib, pekerjaan tangan Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Berkati Christine yang sudah melayani firman-Mu, dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu yang luar biasa, sesuai dengan panggilan-Mu Tuhan dalam hidupnya. Berkati setiap umat-umat-Mu sepanjang minggu depan, setiap tugas pekerjaan umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan, dan apa yang dikerjakan semua baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus semua sakit penyakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih dan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umat-Mu mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sampai minggu depan.